Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala Rasulillah habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita atas limpahan kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan limpahan nikmat itu pada kesempatan pagi hari ini kita tertakdirkan dapat bertemu dalam keadaan selamat dan bahagia. Mudah-mudahan keselamatan dan kebahagiaan itu tidak hanya nyampe di SMK 1 Kediri ini saja, tidak hanya nyampe jam 10 kurang sedikit ini saja. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan keselamatan dan kebahagiaan itu akan abadi, sehingga masih akan dapat kita nikmati nyampe nanti di yaumil akhirah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa dianugerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya. Sekaligus kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, untuk senantiasa mencontoh perilaku beliau, sehingga kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Allah lewat beliau nanti pada hari kiamat. Para bapak dan ibu yang semuanya saya hormati rahimakumullah, saya kalau mau jujur merasa tersanjung ketika saya ditimbali kemudian didhawuhi untuk sowan matur di depan bapak dan ibu, padahal dari sisi status sosial jauh di atas saya, dari sisi umur jauh lebih bijak dibandingkan saya, tapi jelek ketek. Apa Pak? Jelek ketek itu. Saya yang ditimbali, saya yang didhawuhi untuk matur di depan bapak dan ibu. Saya minta restu kepada bapak dan ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti perkara yang benar. Syukur kalau saya bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Lebih syukur lagi jikalau apa yang disampaikan nanti ada manfaat bagi kita sekalian di dunia wal akhirah. Para bapak, ini kelihatannya menjadi ajang kangen-kangenan. Nanti saya tidak ingin menjadi penghalang panjenengan untuk memanfaatkan momen untuk kangen-kangenan ini. Saya enggak akan matur panjang, Pak. Nanti sampai jam 2 gitu saja, nggih. Para bapak dan ibu yang saya hormati, seperti yang tertulis di sini, halal bihalal 1435 Hijriah. Halal bihalal secara bahasa, ketoknya paham nggih? Ketoknya itu bahasa Arab. Tapi orang Arab yang sudah familiar dengan lughatul Arabiyah
itu asing dengan istilah halal bihalal. Bahkan saya nyantri di Gontor sampai beberapa tahun yang tiap hari ngomongnya pakai bahasa Arab, itu juga tidak mengenal istilah halal bihalal dalam tanda kutip sebagai bahasa sukiah, bahasa pasarannya orang Arab asli. Sehingga halal bihalal itu jelas nggak bisa dimaknai secara bahasa. Tapi halal bihalal bisa kita maknai ketika kita melihat jane wong halal bihalal ki acarane wong nyapo. Ternyata mereka datang di suatu tempat, saling meminta dan saling memberi maaf, berarti halal bihalal kuwi acarane wong ngapuranan. Sampai di sini baru bisa dimaknai. Nah, hadirin rahimakumullah, dari sisi sejarah, halal bihalal termasuk ba'dan, saling kunjung, saling silaturahim, saling meminta dan saling memberi maaf, itu bukan produk agama. Itu kita harus jujur, Pak. Tapi itu produk budaya yang diprakarsai oleh pendahulu-pendahulu kita. Walaupun itu bukan produk agama, tapi tidak ada satupun dalil yang bisa kita jadikan alasan untuk untuk mengharamkannya. Bahkan kita umat Islam meski bersyukur, meski berterima kasih, pendahulu-pendahulu kita telah memproduk sebuah tradisi yang sangat luar biasa, sehingga sangat penting dalam syiar Islam. Sebab kalau kita lihat, tidak ada momen hari raya sampai momen hari besar nasional sekalipun yang ramainya ngungkuli bodo. Ya kan Pak? Saudara-saudara kita yang Hindu, saudara-saudara kita yang Buddha, saudara-saudara kita yang Konghucu, yang Nasrani, Kristen, Protestan, yang Sabto Darmo, yang Darmo Gandul. Darmo Gandul ada Pak? Ada kan? Yang enggak ada kan Ganduli Darmo. Nah, itu mereka punya hari raya, tapi tidak ada yang semeriah hari raya Idul Fitri. Sampai jalan macet, semua elemen negara disibukkan dengan arus mudik, banyak yang diuntungkan, bakul kelambi, laris, sing karyawan biasa oleh THR, pegawai negeri enek gaji ke-13, ustadz yo laris. Ya kan? Sampai keberkahan hari raya itu dinikmati sapi, Pak. Sapi itu biasanya mangane ya wis beduk lek makan, tapi mergo sing duwe selak nglencer jek isuk wis dipakan. Itu kan keberkahan hari raya. Nah, hadirin rahimakumullah, tetapi saya tidak ingin kita hanya terjebak oleh rutinitas tahunan, tanpa bisa memaknai secara benar, tanpa bisa menangkap pesan-pesan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa yang ditutup dengan hari raya. Sebab kita melihat banyak saudara-saudara kita, atau mungkin termasuk kita, itu yang biasa dengan amal aksesoris. Jadi sing artis-artis, sing biasane pakaiane serono, tiba-tiba kalau Ramadan pakai kerudung, roke yo landung, golek barbodo kumat neh. Seakan-akan kaya-kaya pantese lek Ramadan ngono kuwi. Lek ra Ramadan berarti cik dianggap pantes. Jadi nggawe rok cekak, kuwi lek Ramadan gak pantes. Golek barbodo pantes begitu. Diskotik, kafe, tempat hiburan kalau Ramadan tutup.
engko bar bodo buka itu sangat mungkin dipahami oleh orang awam bahwa lek Ramadan diskotik haram, lek bar bodo halal. Sangat mungkin begitu. Kita sendiri hadirin rahimakumullah, kadang-kadang terjebak dengan amalan rutinitas. Coba Pak, saya ingin tanya kepada panjenengan semua, Qiyamul Lail. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sampaikan bahwa Rasulullah itu tiap malam itu menyelenggarakan Qiyamul Lail. Ini disepakati oleh para fuqaha, ahli fikih, bahwa sholat malam itu tiap hari dilakukan boleh. Lah kenapa kok bulan Ramadan itu semakin marak? Karena dihubungkan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Sayang di bulan Ramadan kalau nggak sampai kita mengerjakan Qiyamul Lail. Tapi aslinya Qiyamul Lail, sholat wengi, engkau bengi oleh, mambengi boleh, besok boleh, tiap hari boleh Qiyamul Lail. Tapi kebanyakan kita Qiyamul Lail ya Ramadan tok. Engko bar Ramadan ya ora tau salat wengi. Oh Pak, Ramadan ganjarane kan akeh. Di luar Ramadan kan ya enek ganjarane tapi titik. Lek ngibadah terus pertimbangane ganjaran, lek akeh gelem tandang, lek titik ra gelem tandang. Berarti mental awake dhewe iki mental blantik. Jadi lek kompensasinya besar baru gelem tandang, lek kompensasinya kecil kita nggak mau tandang. Lah karo Gusti Allah kok blantik. Itu kan sebetulnya nggak pantas mental semacam ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Puasa itu sekarang ada nggak puasa sunnah? Ada puasa Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, diteruskan 6 hari di bulan Syawal, kasoimi dahar. Seperti orang yang puasa sepanjang masa. Ada. Puasa Ayyamul Bid, puasa tiap bulan purnama ada. Ada puasa Senin Kemis, ada. Ada puasa Daud, sedino poso, sedino ora ada. Kalau memang kita itu yang kita jadikan orientasi itu ridho Allah, itu enggak harus Ramadan tok mestinya puasa. Kita juga mesti rajin mengerjakan puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Tapi awake dhewe mengerjakan puasa karena pertimbangannya bukan itu. Ramadan hukumnya wajib, perkara wajib ki lek ra ditandangi dosa. Kula kok malih duwe suudzon to Pak kalih panjenengan termasuk kula. Aja-aja Ramadan niku upama hukume mung sunah, upama hukume mung sunah. Tegese lek dilakoni apik, upama ora gelem nglakoni ya ora apa-apa ngono. Kira pilih ra poso kira-kira. Ya nyapa poso, mergo hukume wajib. Ini yang saya maksud, kita itu terjebak dengan rutinitas. Saya akan masuk materi halal bihalal. Ini para bapak dan ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani adama khotoun. Setiap dzurriyyah Adam, kabeh putune Adam, kabeh menungso niki mesti tau nglakoni salah. Ora enek wong sing ora tau salah, ora enek wong sing ora duwe dosa, sekalipun itu seorang nabi dan rasul. Sebab itu enggak ada istisna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah Pak ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah,
Sebenarnya jumlah Ashabul Kahfi itu berapa sih? Nah Rasulullah biasa nih Pak, kalau ada masalah begini, yang jawabannya itu perlu intervensinya Allah, sesuk pasti ada wahyu. Beliau dawuh, jawabannya sesuk. Ternyata wahyu itu enggak turun, bukan hanya harian mingguan Pak, sampai berbulan-bulan. Ketika wahyu itu turun, bukan memberi jawaban, tapi justru memberi teguran kepada Rasulullah. Wala taqulu ini fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Muhammad, awakmu aja ngomong ingsun bakal iso nandangi kuwi sesuk, kejaba lek sliramu ngucap insya Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam itu pernah besok malam ini istri-istri saya mau saya kumpuli semua. Sebab istrinya banyak, Pak. Nanti kalau hamil, punya anak, semuanya saya jadikan tentara di kerajaan saya. Nah, ternyata malam itu dikumpuli, di antara istri-istrinya itu tidak ada yang hamil kecuali satu orang saja, tapi bonor, Pak. Apa? Cacat, anaknya cacat. Nah, Rasulullah dalam hadisnya berkomentar, seandainya saudaraku Sulaiman alaihi salam mengucapkan insya Allah, niscaya semua istri-istrinya akan hamil. Nah, berarti Rasul-Rasul itu juga punya kesalahan, walaupun beliau-beliau itu maksum dijaga oleh Allah. Apa meneh kita yang duduk Rasul, duduk Nabi, ponaane duduk. Ini berpotensi sekali untuk melakukan kesalahan. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu, karena Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi berpotensi melakukan kesalahan. Potensi melakukan kesalahan itu memang settingannya Allah. Allah yang berkehendak menjadikan manusia berpotensi untuk melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, Allah tidak mempermasalahkan orang yang salah, tidak mempermasalahkan orang yang berdosa. Ojo ditanggapi dugi mriki lho nggih. Sebab kalau orang yang bersalah dipermasalahkan, semua orang akan bermasalah. Jikalau orang yang berdosa akan masuk neraka, maka semua orang akan menjadi penghuni neraka, sebab tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa. Wong sing apik dudu wong sing ra tau salah, ra tau dosa, sebab wong sing ra tau salah, wong sing ra tau dosa ora enek. Lah kemudian Allah yang dipermasalahkan orang yang bagaimana? Orang yang bersalah, orang yang berdosa, yang tidak mau bertaubat. Jadi orang gelem tobat itu yang dipermasalahkan oleh Allah. Bukan salah dan dosanya. Lek salah dipermasalahkan, dosa nyemplung neraka, kabeh wong bermasalah, kabeh wong nyemplung neraka. Nah, cuman ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang mengklaim dirinya kaya-kaya malaikat ra tau salah, minta maaf gengsi, yang enggak mau bertaubat kepada Allah, sing ngene-ngene iki dadi masalah. Jani iblis laknatullah alaih itu salah, seperti juga Adam alaihi salam juga salah. Iblis salah, Adam salah. Ning sikap pasca divonis salah antara iblis dan Adam tidak sama.
Lek iblis ketika divonis salah, nggak mau sujud kepada Adam, dia menganggap bahwa kesalahannya goro-goro Adam. Kenapa dia nggak mau sujud? Aba, dia enggan. Wastakbaro, dia menyombongkan diri. Sebab iblis itu memang lebih senior, Pak. Memang lebih senior, diciptakan lebih dahulu dan punya track record ibadah yang luar biasa. Iblis itu pernah memegang kunci-kunci surga. Iblis itu pernah menjadi ketua delegasi malaikat yang diutus Allah untuk memerangi jin di bumi. Maka ketika track record yang sudah seabrek ini, nah kemudian Allah menciptakan Adam, sing rung genah bagaimana track recordnya, kemudian Allah berfirman, usjudu li Adam, wahai malaikat, termasuk kamu iblis, sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Jadi nek wong gengsian jadi mentale iblis. Ya kemudian ketika divonis salah, aku ki divonis salah goro-goro Adam. Maka iblis bersumpah akan menggelincirkan Adam, menggoda anak turun Adam sehingga sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur kepada Allah. Ini enggak mungkin bisa diwujudkan kecuali iblis dikasih umur panjang. Yondongo Pak Robi, fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, berilah aku tangguh sampai hari berbangkit. Vonis salah dari Allah membangkitkan kesombongannya, membangkitkan rasa dendam. Mulane wong golek kemelinti, pendendam, gampang ngincim-ngincim, kuwi bolone iblis. Kadek wis divonis salah, golek kambing hitam. Sebetulnya Pak, upama golek kambing hitam itu halal. Golek kambing hitam itu oleh, nyakot konco-koncone itu oleh. Itu yang paling berpotensi utawa sing enek alasan golek kambing hitam itu Adam. Sebab Adam itu mendekati pohon larangan gara-gara digelincirkan oleh iblis, fa'azalahuma syaiton. Setan kemudian menggelincirkannya. Jadi Adam enggak gelem. Hawa jadi yang ngerti lek larangane Gusti Allah, tapi dirayu-rayu karo iblis sampai iblis bersumpah. Adam, gimana kabar dikau? Baik. Gimana surga? Enak. Dan terus semuanya boleh dong. Semuanya boleh, cuman satu itu saja saya mendekat enggak boleh. Wah, ciloko berarti awakmu Adam. Loh kok ciloko? Iya, kuwi jenenge Sajaratul Khuldi. Sajaratul Khuldi lek ditranslate dalam bahasa Kediri, pohon keabadian. Jikalau Allah melarang kamu memetik buahnya, mendekat saja enggak boleh, berarti Allah itu punya kehendak agar kamu tidak tinggal abadi di surga. Lek awakmu ngandel karo aku, panganen kuwi. Sumpah, Pak. Akhirnya Adam terbujuk. Upama Adam ki oleh golek kambing hitam, jane Adam niku tergelincir gara-gara siapa, Pak? Iblis. Tapi Adam enggak menyalahkan iblis, enggak golek kambing hitam, Pak. Di dalam doanya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Sing zalim sapa? Kami. Kepada diri kami sendiri, enggak nyebut jeneng iblis. Bailam taghfirana, seandainya engkau tidak mau mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Makanya Pak, pesan moral dari kisah ini, kita itu kalau salah, wis ra usah duding kono, duding kene,
sing salah aku dhewe. Rumah tangga yang sampai buyar, bercerai, itu enggak usah goro-goro awakmu, enggak goro-goro kowe mas, enggak. Jangan-jangan masing-masing juga punya andil kesalahan. Sing lanang kaku, sing wedok kenyih. Padha ae. Ya kan, Pak? Sing wedok wong lanang niku lek kurang ajar begitu. Itu disikapi dengan pasif, diam. Kalau toh kita mau usul dengan usul-usul yang tidak menyakiti hati, jadi beres permasalahan. Lek wong lanang kurang ajar, sing wedok juga cincing-cincing, duding-duding. Itu enggak menyelesaikan masalah. Bu, ngadep rene. Lek panjenengan mau jujur menjawab pertanyaan saya, permasalahan yang paling berat di dalam rumah tangga niku napa, Bu? Halo? Napa? Wayuh? Heeh. Halo? Piye? Wayuh? Cemburu? Selingkuh? Selingkuh niku sing dadi sebab ya mbok wek sakjane. Jajal pomo diijini ini kan ya ora selingkuh toh. Jadi gini Bu, gini. Saya ngomong menurut syariat Islam. Wayuh niku oleh napa mboten, Pak? Oleh napa mboten? Oleh. Sing ngolehi sinten? Gusti Allah. Lek Gusti Allah yang ngolehi, sampean nyapa menging-menging? Halo? Jadi gini Bu. Coba kita berpikir memiliki kumpulan intelek-intelek mawon nggih. Orang Indonesia itu kalau nikah itu selisih umurnya itu 5 tahun. Kadang-kadang ada yang sama, bahkan ada yang lebih tua dibandingkan sang suami. Betul, Bu? Betul. Sekarang menurut ilmu kesehatan, wong lanang iku umur swidak bahkan lebih, itu syahwat, gairah seksnya niku masih besar. Roh wong wedok ayu itu cek biar pet. Oke pete timbang biare. Gitu. Tapi lek wong wedok iku konon umur 45 lebih sedikit, itu kan sudah masuk fase menopause. Wis cara pitik wis wayah afkir. Cara baju wis enggak layak pakai. Gitu. Oh, ora. Nah, sekarang saya enggak ngomong umur 45. Seorang suami istri menikah selisih umur 5 tahun. Sang suami 60 tahun, istri 55 tahun. Saat ini jenengan mirsani wong lanang umur swidak, jenengan mirsani wong wedok umur 55. Wes. Piye? Wong lanang umur swidak gawe kulot, jalan-jalan, gawe jin, jalan-jalan, pantes? Pantes. Wong wedok umur 55 gawe you can see, roke mini, lek dikira wong stres sanyaran. Gitu. Nah, sekarang kita berpikir rasional, Bu. Ketika kondisinya sudah demikian, bahkan ada yang sudah duda dan sebagainya, panjenengan tetap bersikukuh poligami itu enggak boleh. Menikah lagi itu enggak boleh. Lah saudara-saudara kita yang seperti ini terus gimana penyaluran hasratnya? Wong itu bersifat fitriyah, bersifat naluriyah, insting, gorizahnya sudah demikian. Iya Pak, apa mergo bojone wis sepuh terus dipegat, golek eneh sing luwih nom?
Lho kok ya mentolomen lho. Habis manis sepah dibuang. Apa enggak dipegat? Ya ora rabine, terus lek milik jajan. Semampir, Bolodewo, Gedang Sewu, Butuh, Guyangan, Kembang Kuning, Jarak, Doli, Kalisari. Sing ngomongi Pak Jainul niku kok. Nggih. Lah niku di samping salah menurut agama, dosa besar, juga enggak elok lah dilihat orang-orang sekitar. Menyalurkan tapi dengan cara yang tidak terhormat, tidak bermartabat. Utawa enggak dipegat, yo enggak wayuh, yo enggak jajan, lek milik ngempet. Penteleng. Ya dadi kukul. Atau yang terakhir, poligami. Kira-kira sing elok menurut norma budaya kita, elok menurut agama, sing paling apik sing ndi, Pak? Halo? Endi? Jajan? Dipegat golek neh? Lek sampean, Bu? Rawani nyawang aku. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Jadi sangat mungkin, Bu, panjenengan itu menghadapi masalah seberat itu. Tapi tak dongakne panjenengan enggak mempunyai masalah seperti itu. Tapi sangat mungkin. Nah, ketika kita menemui masalah apapun, cara penyelesaiannya aku kudu piye? Kudu manut agama. Jadi sampean iki wong lanang hidung belang, kurang ayu piye aku? Aku wis pirang tahun dadi bojomu. Apa kurang gede labuhku karo sampean karo cincing-cunting dudeng-dudeng ngono kuwi. Niku masih wong lanang salah sekalipun jenengan duding-duding, jenengan cincing-cincing, jenengan vonis salah, itu enggak menyelesaikan masalah. Ojo-ojo sing salah aku. Lho ngaku iki memang ya ora patek macak. Daster ngepir-ngepir ya panggah tak engge. Gelek wayah turu aja kan ya macak ben bojoku bergairah. Lho malah gawe kotangnya pedhot tak sambung rumput Jepang. Gitu misalnya. Harus begitu. Ora loh bojoku nek ngene. Ngono iku ora usah nyalah nih bojo. Ojo-ojo tepungku kurang, api mukaku kurang, ajer aku sok seledat-seledot cemberut karo bojoku, mungkin layananku enggak berkenan pada dia, aku tuh ngono, Robbana dzolamna angkusana. Lha golek bener, sing lanang rumangsa bener, sing wedok rumangsa bener, saling menyalahkan, ora sesuk rasuk emben. Sampai kiamat sekalipun masalah tidak akan selesai. Maka filosofis kakek kita itu, Robbana dzolamna anfusana, ini harus kita pegang. Enek masalah, duduk sopo-sopo sing salah. Ojo-ojo sing salah aku dhewe. Hadirin rahimakumullah. Nah, sakjane para ibu dan para bapak, kecenderungan untuk ngepii sopo-sopo, baik dengan sopo-sopo, milik duwe konco sing akeh, milik ra duwe musuh, itu adalah kecenderungan yang alami. Kabeh wong milik ngono. Kalau kita mau jujur ditekoni sire ya ngono. Nggih napa mboten, Pak? Makanya ketika Allah menerangkan sapa sih sing diarani ulul albab, siapa sih yang dikatakan orang yang punya pikiran cerdas, itu salah satunya Allah menerangkan alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayushola. Orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, yang dimaksud adalah silaturahim. Para pakar
sosial itu mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya kita itu nggak bisa hidup secara normal tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain. Lek wis kudu berinteraksi, serawung adalah sebuah keniscayaan, sok-sok dibutuhne wong, sok-sok yang butuhne wong. Semakin banyak orang yang siap membantu kita, semakin baiklah kita. Bagaimana supaya begitu? Awake dhewe ya kudu rajin membantu orang lain. Awake dhewe milik, siapapun orangnya baik dengan kita. Caranya gimana? Ya kita harus baik kepada siapa saja. Harus begitu. Itu sudah naluri, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzuribat alaihimudz-dzillatu ainama thuqifu." Mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada. Illa, kecuali bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali dia menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Kula nate ngrungokne lagu dangdut sing dikarang Rianton Kediri niku lho, Pak. Niku wong dangdut penggane orkes niku mawon sing lagune pokoke joget niku lho, Pak. Saya enggak hafal. Cuman ada syair yang begini. Ning kene kabeh kanca ora ana wong liya sing tawur berarti iku desa apal. Kepala sekolah hafal niku ya. Jadi neng kene kabeh kanca, ora ana wong liya, semuanya bersaudara. Sing tawur berarti iku desa. Ungkapan desa ini kan wong katrok, wong goblok kan begitu. Artinya wong sing seneng tukaran, enggak seneng silaturahim, winurbayan nek ani wong desa, wong katrok. Apalagi kita ini adalah orang yang beragama. Cuman hadirin rahimakumullah, hari ini itu kita sering melihat banyak orang yang salah di dalam memaknai yang namanya silaturahim ini, Pak. Silaturahim itu bahasa Arab. Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia, itu maknanya menyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Nah, saya sering melihat silaturahim itu maknanya begitu, dipahami oleh orang awam. Memutuskan tali silaturahim itu dimaknai satru. Betul, Pak? Jadi uang iku lek wis ora saling tegur, diceluk ra nyauri, cetuk ya ora gelem nyeluk, berarti satru iku maknanya memutuskan tali silaturahim. Ini yang oleh Rasul dikatakan la yadkhulul jannah, ora bakal mlebu swarga. Itu pemaknaan yang benar tapi kurang lengkap, Pak. Lah pemaknaan yang benar itu gimana? Silaturahim itu ibarat bangunan begini, Pak. Ini ada pilar-pilarnya supaya bangunan itu tegak. Silaturahim itu supaya eksis, tegak, itu ada pilar-pilar penyangganya. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu maknanya saling kenal. Saling kenal tentu bukan kenal nama dan di mana dia bertempat tinggal. Islam mengajarkan mengenal orang yang menjadi partner silaturahim kita harus detail kalau perlu mengenal permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Terus kita jangan eksklusif, Pak. Banyak orang fanatis dengan kelompoknya. Bahkan fanatis dengan agama dalam tanda kutip terus enggak gelem serawung dengan pemeluk agama yang lain. Itu salah, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tukang bekam itu orang Yahudi, Pak. Rasul itu lama sekali suka nyuapi orang tua buta di pojok pasar, dia beragama Yahudi.
Salman Al-Farisi yang akhirnya muslim itu, dulu dia beragama Nasrani. Rasul suatu saat dari duduk tiba-tiba berdiri. Wahai Rasul, kenapa engkau berdiri, itu jenazahnya orang Nasrani loh. Bukankah dia masih manusia? Ngadeg, Pak. Makanya saya heran nenek wong Islam dari kelompok-kelompok sing keras, gak ini nukari wong Kristen, nukari wong itu kadang-kadang jane paham karo agama apa ora. Rasul itu kalau bersabda, man adza dimiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir dimi, padha karo nglarani aku. Enek wong Kristen, enek wong Hindu, wong Buddha, wong Konghucu, memang dia orang non muslim, tapi enggak pernah ganggu kita, siap hidup secara damai, berdampingan dengan kita, menyakiti dia dengan kata-kata, apalagi menyakiti secara fisik, padha karo nglarani aku, jarene Kanjeng Nabi. Waman qatalahu, dan barang siapa yang membunuhnya, faqad haramallahu alaihi rihal jannah. Allah telah mengharamkan baginya bau surga. Coba Pak. Awake dhewe niku kadang-kadang beragama tapi enggak merujuk pada rujukan primer Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cara beragama kita mung manut karo mbah-mbah awake dhewe cilaka no. Lek ngono. Wong mbah awake dhewe niku urung mesti lek bener. Di kampung saya itu enek kirik ngono Pak, dibalangi Pak, dibandemi. Dia enggak ingat lek Ashabul Kahfi itu nanti masuk surga ditutne kirik. Iya kan? Itu. Lho, jenggong ae. Lho kirik ora jenggong kon mbek-mbek. Coba Pak. Ya memang ada hadis itu la yadkhulul malaikah baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat pembawa rahmat itu tidak mau masuk rumah yang ada gambar-gambarnya dan juga ada anjingnya. Tapi di dalam hadis yang lain untuk keperluan-keperluan tertentu anjing itu boleh dipelihara. Jadi proporsional Pak. Orang kok kirik dibalangi, kirik dibandemi, itu enggak punya perkirian itu namanya. Nah, termasuk yang eksklusif, jenengan kalih sinten mawon harus baik. Bisnis dengan orang yang beragama bukan Islam, boleh mboten? Boleh. Blonjo bangunan ngene Cina oleh mboten? Oleh. Gerdu bareng karo wong Kristen oleh mboten? Nantang-nantang wong Kristen oleh mboten? Bukan ra oleh, haram, dosa. Nah, terkait dengan ta'aruf ini, hadirin rahimakumullah, itu dipraktekkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau mengenali rakyatnya, itu enggak mau Pak, inspek resmi, sidak resmi, ditutne anak buah enggak mau, malam, di tengah malam, omah sitok-sitok dirungokne begini. Dirungokne begini, belusuan. Tapi enggak kudu nyemplung got, dipoto wartawan, dipublikasikan, ben akeh penggemare ngono kuwi enggak. Sinten niku Umar. Dirungokne. Bahkan Umar bin Khattab itu, Pak, oleh mantu itu dari hasil merungokkan niki. Nggih. Ada rumah, di situ ada janda dan anak gadisnya. Nduk, ora lho sakploke bapakmu mati kuwi lho. Wedhuse awake dhewe kok ya ora patek metu susune to ya. Wis ngene Nduk, campuran karo banyu lho, ora lek wong-wong ngerti. Begitu. Anak gadisnya itu jawabnya gimana, Pak? Iya, Bu. Orang-orang enggak ada yang tahu. Tapi Allah kan Maha tahu. Begitu kerungu ngene iki, Pak, langsung mulih. Putrane niku ditimbali, "Le, awakmu sing rabi ora, Le?" Nggih, sir, Pak. Lek awakmu sing rabi, golek ana omah gubuk, ciri-cirine ngene, ning kono enek rondo karo anak wedok, bengi iki lamaran, Le. Dilamar betul, Pak. Nah, kemudian dari ini punya duriyah sampai duriyahnya wanita yang jujur ini adalah
Umar bin Abdul Aziz. Pak. Umar ngrungokne enek wong wedok nggodhog, Pak. Nggodhog kok ora mateng-mateng. Anake nangis sambat luwe, dilungkas le. Tapi kok ora mateng-mateng. Tibake sing digodhog watu. Nggodhognya apa? Untuk menghibur anaknya. Nyapa kok watu digodhog? Sebab memang enggak punya bahan makanan. Mulih ning Baitul Mal, njimuk bahan makanan dipikul dhewe. Prajurite, pengawale, biar saja saya saja yang ngangkut. Apa sok lek dilandrat Gusti Allah, dijaluki pertanggungjawaban awakmu sanggup mikul dosaku. Iki mergo salahku iki. Aku sing kudu tanggung jawab. Dipikul dhewe, Pak. Nah, lek kula panjenengan menjalin silaturahim harus begitu. Kudu roh kae jenenge sapa, omahe ngendi, duwe masalah apa, ngguh perlu bantuan apa sing iso tak bantu, harus begitu. Kemudian yang kedua, setelah ta'aruf saling kenal, itu harus ta'awun, Pak, saling bantu. Saya kenal dengan Pak Gatot. Saya menjalin silaturahim dengan beliau. Lek cethuk saya nyeluk, lek diceluk aku ya nyauri. Tapi ketika beliau itu saya lihat dalam kondisi butuh bantuan, terus saya menengahi, mentolo melihat penderitaan beliau, ini hakikatnya sudah memutuskan tali silaturahim. Walaupun nek cethuk jik nyeluk, diceluk jik nyauri. Loh banyak Pak orang-orang serawung, jagongan, ning anake ning rumah sakit sambat enggak duwe biaya, konco jagongan duwe duit turah ra gelem bantu. Ini hakikatnya sudah memutuskan tali silaturahim. Jadi sing diarani satru memutuskan tali silaturahim, diancam tidak akan masuk surga itu Pak, termasuk ngono-ngono niku Pak. Nah, lek pancen itu sing dianggap memutuskan tali silaturahim Pak, jujur kita melihat di antara kita banyak yang sudah demikian. Nggih napa mboten Pak? Enggak peduli dengan orang lain. Asli ini. Lha apa gunane poso terus kemudian halal bihalal? Poso itu kita enggak dikasih cerita tentang orang lapar, Pak. Tapi Allah gawe syariat kon ngrasakne ya apa menderitane wong sing lapar. Panjenengan sing sugih-sugih, sing oleh gaji ke-13, sing gajine jutaan, saiki luwe, saya sore saya luwe, ra masalah dilungkas aneka macam makanan siap disantap. Tapi saudara-saudara kita di luar sana, luwene ora mung Ramadan tok Pak, ngene iki wis Syawal bareng gaene cek luwe. Katik saiki luwe, engko sing tak pangan apa kadang-kadang masih bingung. Lek awake dhewe lho Pak, wis eruh rasane sorone wong keluwen, nyawang wong ngono enggak bersimpati, enggak berempati, cik mentolo. Itu kan bahasa sing kasar, Pak, sing kasar. Itu kan hati kita itu kan sudah buta dan tuli, Pak. Lek wong Jawa picek karo budek atine itu kan orang seperti itu. Jawa. Nah, hadirin rahimakumullah, saya sangat memberi apresiasi ketika keluarga besar SMK Negeri 1 Kediri sing sedo didongakni. Tapi saya ingin sing jek urip kira-kira butuh bantuan ya kudu diperhatikan. Ngitmu peh guru ini apa mesti uripe penak? Wong bayaran sosok ya karek titik ngono kuwi. Nggih napa mboten? Ya, jujur berarti. Itu harus kita perhatikan masalahnya apa? Butuh bantuan apa? Apa ora? Sing ketiga, pilar daripada silaturahim itu tasamuh dan ta'afuf, Pak. Jadi saling memaklumi sekaligus saling memaafkan. Ada kata pepatah itu begini, Bu. Jikalau kamu ingin mencari teman, tapi teman yang tidak pernah salah, teman yang tidak punya cacat, teman sing apik-apik tok sing mok goleki,
itu yang kamu inginkan, jangan teruskan pencarianmu, sebab kamu tidak pernah dan tidak akan pernah bisa menemukan. Jenengan golek konco sing ra tau elek, ra tau dosa, ra tau salah. Sing jenengan milik nih sing ngoten niku, aja terus nilek golek, Pak. Ora bakal cethuk. Apa ustad ngeten iki niku mesti apik? Durung mesti, Pak. Kula ngaji pidato bersemangat jenengan mantuk-mantuk ning kene, Pak. Ning omah getak bojoku segoblok dak-dak, Pak. Nggih. Wong wedok bengi bar ngaji milik kamar dibuka, ra ngerti wong kesel, ngene nggo iso goblok dadak. Nggih ustad ning kene. Ning omah niku kadang-kadang wis ora kajen di depan istri. Ustad ning kene kaya-kaya ra duwe dosa, dalil pinter, ndaki-ndaki, omonge kabeh iso. Nggih napa mboten, Pak? Omonge kabeh iso, ngecakni niku lho sing angel. Mulane kula niku kadang-kadang prihatin. Enek jenenge pimpinan partai Islam ngaji bersemangat tibake tersangka. Lek sing dikorupsi mung bu aspal ne ora apa-apa. Sing dikorupsi dana pengadaan Al-Qur'an. Ya Allah, bapak-bapak sing sepuh-sepuh niku. Kula riyen nate ngaos napa niku mondok teng pondok sepuh, Pak. Niku kiai niku lek marahi, Pak. Mundut Quran niku dinyang mboten pareng, Pak nggih. Dinyang kan mboten pareng, Pak, tumbas Quran. Pinten gangsal ewu niki ngenyang ra oleh, Pak. Wong duduk Quran iki kalame Gusti Allah, tuku ngenyang. Ngoten iku lek kiai-kiai sepuh mboten pareng, Pak. Iki orang ngenyang Quran, dana pengadaan Quran dikorup. Naudzubillah. Sing keri dicekel emang ya dana haji emang. Wong arep ngibadah lho Pak diplekoto. Ya Allah. Kayak nyuwun sewu lho Pak. Mereka-mereka yang menjadi tokoh niku menjadi incaran bagi pihak-pihak sing rademen karo Islam. Sakjane tujuannya bukan tokoh itu, tapi tujuannya adalah Islam. Ini kaya Ustadz Ahmad Fatonah niku lho Pak. Niku jarene diduga korupsi impor daging sapi. Tapi lek nyekel niku ora kok ketika omong-omongan ning hotel apa ning ndi, lek nyekel pas ning kamar karo wong wedok. Lah ini kan sakjane pembunuhan karakter. Ngelih jenengan mboten pareng lho Pak, ngoten apa meneh Ustadz ngoten niku. Makane sulek jenengan cethuk kula teng hotel jenengan menengahi. Ora oleh, kula kan ustad. Nah, berdasarkan kenyataan yang bersifat fitriyah, kabeh wong iki meski salah. Maka awake dhewe kudu memaklumi ini, Pak. Lek panjenengan ngene iki moh karo wong sing salah geding, enek wong sing duwe elek titik geding, niku tuntutan panjenengan iki berlebihan. Sebab sing iso ngono mung Gusti Allah. Nah, seperti halnya orang-orang itu punya potensi untuk salah, awake dhewe pun mesti duwe celah, duwe cacat, ya duwe salah. Ora enek wong sing sempurna. Nggih ngene iki ibu-ibu ngrungokne ngaji kaya guyang-guyu ngene iki. Manis ning kene. Niku ning omah aline potongan kenyih-kenyih lho Pak ngeten iki. Nggih. Heeh ora? Ya Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, lek wis ngene, Pak, kita kenal sedetil-detilnya, kemudian kita juga saling membantu, kita saling memahami dan saling memaafkan, itu pilar silaturahim bisa tegak. Mudah-mudahan momen ini betul-betul menjadi penyemangat bagi kita, bagi panjenengan, bagi saya untuk semakin mengeratkan, mempererat tali silaturahim. Pak, nyambung silaturahim ini hukumnya apa Pak? Hukumnya apa Pak? Wajib. Loh, nyapa kok dihukumi wajib?
sebab memutuskannya hukume haram. Perkara niku lek ora dilakoni dosa, nglakoni berarti hukume wajib. Mutusne silaturahim dosa, maka menyambungnya hukumnya wajib. Yang salah niku kita jangan eksekusi lintas, sopo ae kudu apik. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita mesti baik kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, sampun jam kalih. Niki lek tak terusne kesuwen. Saya minta maaf tentunya jikalau apa yang saya sampaikan mungkin menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Saya tetap berharap mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.